Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya untuk siswa-siswi kelas 5 ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena walau bagaimanapun dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bupena untuk SD atau MI kelas 5. Yang mana kita masih membahas di buku jilid 5C, tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Dan kali ini kita sudah masuk di subtema 3 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas ya. Tema 7 subtema 3 ya. Ini tentang peristiwa mengisi kemerdekaan ya. Kita mulai dari pendamping pembelajaran 1 ya. Ini tentang surat undangan ya, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 ya. Langsung kita ke Ayo Berlatih ya. Ayo Berlatih halaman 139 ya, berarti nomor 1, tuliskan jenis surat undangan yang tepat untuk masing-masing pernyataan berikut ya. Istilah dengan undangan resmi atau undangan tidak resmi ya. Oke, untuk yang A ya. Beni mengundang teman-teman kelasnya untuk menghadiri perayaan syukuran untuk adiknya yang baru lahir. Nah, ini adalah undangan resmi ya, adik-adik sekalian. Untuk nomor 1A jawabannya adalah undangan resmi. Ini sudah saya tuliskan sekalian. Kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Ini untuk nomor 1 yang B. Oke, 1B. Penerbit Erlangga mengundang para karyawan untuk mengikuti pelatihan penjualan buku dan penyuntingan buku. Nah, ini adalah undangan resmi ya. Ini undangan resmi. Kalau yang A tadi undangan tidak resmi ya. Saya lupa. Oke, yang A tadi tidak resmi. Oke. Ini yang B, ini undangan resmi. Kemudian yang C, para warga di Komplek Melati mendapatkan undangan pernikahan dari salah satu tetangganya. Nah, kalau undangan pernikahan itu adalah undangan tidak resmi ya. Oke, kemudian lanjut untuk yang D. Pak Hendra mengirimkan undangan kepada Pak Deni selaku kepala dusun desa Mawar ya. Ini surat dari kepala dusun ya. Jadi untuk menghadiri peresmian jembatan penghubung antar desa. Nah, ini berarti dari instansi ya. Maka ini termasuk undangan resmi. Itu adik-adik untuk yang nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 ya. Perhatikan surat undangan berikut. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di samping ya. Ini ada surat undangan ya. Ini kopnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Erlangga. Oke ya. Jadi bisa dilihat ya, ini surat undangannya. Yang mana ini ada nomor surat, kemudian perihalnya. Ini suratnya dibuat pada tanggal 21 Maret 2017 ya. Nah, ini ditujukan kepada Bapak Ibu Guru SD Erlangga di Jakarta. Kemudian undangan rapat komite sekolah untuk membicarakan pembangunan fasilitas sekolah yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 30 Maret 2017. Waktunya pukul 10 WIB atau waktu Indonesia Barat ya, tempatnya di Aula SD Erlangga. Nah, mengingat banyak agenda yang akan dibahas, diharapkan Bapak Ibu dapat hadir tepat waktu. Atas perhatian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Kepala SD Erlangga Husni Yudhistira MPD ya. Jadi surat undangan ini dibuat oleh Kepala SD Erlangga ya, yang namanya adalah Husni Yudhistira. Oke, langsung aja kita ke soal yang nomor 2 bagian A. Apa isi surat tersebut? Nah, oke, di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik jawabannya.
Untuk soal nomor 2 ya, yang A. Oke, untuk yang A, nah ini jawabannya adalah undangan rapat komite sekolah, itu ya untuk yang nomor 2A. Kemudian selanjutnya untuk yang B, pertanyaannya adalah siapakah yang mengundang dalam surat undangan tersebut? Nah, yang mengundang dalam surat undangan tersebut adalah Kepala SD Erlangga, yaitu Husni Yudhistira. Lanjut untuk yang bagian C, di mana rapat akan dilaksanakan? Nah, jawabannya adalah di Aula SD Erlangga ya jawabannya ya. Kemudian untuk yang D, siapa yang diundang dalam rapat? Yang diundang dalam rapat adalah Bapak atau Ibu Guru SD Erlangga ya. Kemudian yang E, kapan rapat akan dilaksanakan? Nah, rapat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Maret 2017. Ya, ini tadi jawaban yang D ya. Bapak Ibu Guru SD Erlangga. Kemudian E ya, kemudian yang F. Pertanyaannya apa di sini? Mengapa anggota rapat harus datang tepat waktu? Ya, jawabannya adalah karena banyak agenda yang akan dibahas. Kemudian yang terakhir, termasuk ke dalam jenis surat apakah ilustrasi surat undangan di samping? Jelaskan. Oke ya. Untuk yang G, jawabannya adalah surat undangan resmi karena dibuat oleh instansi pendidikan yaitu sekolah ya. Jadi dibuat oleh sebuah instansi atau institusi, itu termasuk surat undangan resmi. Oke, ini untuk halaman 139 sampai halaman 140 ya, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke ayo berlatih berikutnya, itu di halaman 143 ya, pendamping pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia ya. Di sini ada sebuah teks ya, peran pemuda di balik proklamasi. Oke. Di sini bisa dibaca sendiri ya adik-adik ya. Bisa di pause mungkin tentang peran pemuda di balik proklamasi. Oke, sudah. Kemudian saya balik ya adik-adik untuk bacaan selanjutnya. Ya, ini mungkin bisa di pause juga. Nah, sekarang kita ke soalnya ya. Yang nomor 1. Tuliskan ide pokok teks di atas lah. Ide pokoknya apa? Di sini udah saya tuliskan ya. Ide pokoknya adalah ya, perjuangan pemuda dalam persiapan proklamasi kemerdekaan ya. Silahkan mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu. Oke ya, ini tadi juga ya. Yang untuk nomor 2 mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause ya untuk disalin. Ya. Selanjutnya ke soal berikutnya ya. Tuliskan kata baku dan tidak baku dari teks tersebut. Setelah itu, temukan arti kata tersebut dalam KBBI ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, untuk yang nomor 2 di sini sudah saya tuliskan juga ya. Jadi kata bakunya ada kata merdeka. Merdeka itu artinya adalah bebas dari penjajahan. Kemudian yang kedua ada proklamasi. Proklamasi itu adalah pemberitahuan kepada seluruh rakyat tentang kemerdekaan. Yang ketiga ada kata hadirin. Hadirin adalah semua orang yang hadir ya. Ini kata bakunya ya. Kemudian kata tidak bakunya apa? Nah ini kata tidak bakunya ya. Ya ada baki. Baki itu adalah nampan ya. Kemudian ada kata shodancho ya. Shodancho itu adalah pangkat kemiliteran Jepang ya. Itu shodancho ya. Bisa di pause ya kalau terlalu cepat. Oke, kita lanjutkan lagi ke muatan pelajaran berikutnya. Ini IPA ya dari semua di halaman 144 ya. Nomor 1 ya, perhatikan gambar berikut. Nah ini ada pembakar spiritus ya. Ini ada kaki 3, kemudian ini ada
tataan ya. Nah, di sini intinya adalah ada sebuah kamper atau kapur barus ya yang dipanaskan di dalam sebuah tempat ya. Kemudian di atasnya ditutup oleh wadah juga yang diisi dengan es batu ya. Ini adalah percobaan tentang peristiwa penyubliman ya. Oke, pertanyaannya, berdasarkan percobaan di samping, jawablah soal-soal berikut. Apa fungsi api dalam percobaan tersebut ya? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya, adik-adik semua. Untuk yang nomor 1A, fungsi api dalam percobaan tersebut adalah ya ini, untuk memanaskan kamper ya. Jadi kan tujuannya adalah untuk memanaskan kamper, itu fungsi dari api ya. Kemudian yang B, pertanyaannya apa? Proses perubahan wujud pada kamper terjadi dari benda titik-titik menjadi benda titik-titik. Proses tersebut dinamakan, oke di sini ya. Jadi untuk yang B jawabannya adalah dari benda padat menjadi gas, disebut menyublim ya. Itu untuk yang B. Lanjut untuk yang C, pertanyaannya adalah apa fungsi es batu dalam percobaan tersebut? Nah, ini untuk yang C ya. Fungsi es batu itu adalah untuk mengubah gas dari kamper menjadi padat kembali. Nah, makanya dikasih es batu itu. Jadi dari kamper itu bentuknya adalah padat ya, dipanaskan. Nah, dia berubah menjadi uap atau gas. Lah, gas tersebut karena terkena es ya yang dingin, dia akan menjadi padat kembali. Oke, kemudian untuk yang C, apa fungsi es dalam percobaan tersebut? Sudah ya tadi ya. Sekarang yang D, saat kamper berada di dekat es batu, terjadi perubahan wujud dari benda titik-titik menjadi titik-titik. Proses tersebut dinamakan, oke ya. Jadi dari benda, untuk yang D jawabannya adalah dari benda gas menjadi padat atau dinamakan mengkristal ya. Mengkristal atau mendeposisi ya, sama aja. Itu untuk yang nomor 1. Lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2, di sini perhatikan gambar berikut. Wah, ini ada peta Indonesia ya. Kemudian di sini ada gambar. Nah, ini adalah coba kita baca ilustrasinya dulu. Indonesia merupakan negara yang berada di daerah Khatulistiwa. Akibatnya Indonesia mengalami musim kemarau dan memiliki suhu udara yang cukup tinggi. Namun di belahan timur Indonesia, tepatnya di Gunung Jayawijaya, Papua, terdapat fenomena munculnya lapisan es di puncak gunung. Nah, ini lapisan es di puncak Gunung Jayawijaya ya. Lapisan es tersebut memiliki wujud padat sama seperti es pada umumnya. Pertanyaan yang A, apa proses perubahan wujud benda yang terjadi saat pembentukan lapisan es tersebut? Nah, jawabannya adalah mengkristal ya. Jadi dari gas menjadi padat. Nah, kemudian yang B, menurutmu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk yang A, kita mulai dari A dulu tadi, mengkristal ya. Kemudian yang B, mengapa hal itu dapat terjadi? Ya, karena udara di sekitar mengalami penurunan suhu yang sangat tinggi atau sangat ekstrim ya, sehingga terjadi kristalisasi ya, dari gas langsung menjadi padat ya, berupa es tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang C, pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu di permukaan bumi. Apa yang akan terjadi pada lapisan es di gunung tersebut jika pemanasan global terus terjadi? Oke ya, jika pemanasan global terus terjadi, maka lapisan es lama-lama akan menghilang karena mencair. Jadi di puncak Jayawijaya kemungkinan kalau terjadi pemanasan global secara terus-menerus, lama-lama akan hilang ya, tidak ada lapisan es tersebut. Sehingga itu perlunya kita untuk menjaga lingkungan ya, agar tetap lestari dengan menanam pohon salah satunya. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya. Ini ada muatan pelajaran SBDP ya, tentang karya seni rupa daerah. Ini ayo berlatih di halaman 146. Nomor 1,
Tuliskan ragam seni rupa daerah yang ada di Indonesia ya. Ini jawabannya ada di materi sebelumnya ya. Tinggal disalin sebenarnya adik-adik ya, kayak ini. Ragam seni rupa itu ada seni lukis daerah, seni patung daerah, dan juga seni kriya atau seni kerajinan. Oke, mungkin bisa di pause terlebih dahulu ya. Untuk IPA tadi juga boleh. Nah ini ya, kalau mau di pause yang jawaban IPA tadi. Untuk disalin selanjutnya ini yang SPDP ya. Ini nomor 1 dan nomor 2 sudah ada. Nah silakan mungkin untuk di pause sebelum saya bacakan untuk nomor 2 ya. Oke, untuk yang soal nomor 2 pertanyaannya adalah tuliskan perbedaan antara seni patung dan seni kriya. Ya ini ya, ini sudah saya tuliskan jawabannya. Seni patung ya, karya seni yang dibuat lebih mengutamakan nilai estetika atau keindahan dan juga bermakna. Itu kalau patung ya, contohnya patung Barong itu ya dari Bali. Jadi yang diutamakan adalah keindahan dan maknanya, bukan manfaat atau fungsinya. Sedangkan seni kriya, nah ini karya seni, sama-sama karya seni, tapi ini lebih mengutamakan manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu bedanya antara seni patung dan seni kriya. Seni kriya atau seni kerajinan ya, misalnya tenun ya, kemudian batik. Nah itu selain keindahannya juga yang paling utama adalah manfaat atau kegunaannya. Kalau patung itu lebih ke estetika dan makna ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar batik ya adik-adik. Yang A termasuk karya seni rupa apakah? Gambar di samping ini termasuk seni kriya ya atau kerajinan ya jawabannya. Kemudian yang B, bagaimana cara membuat karya seni rupa pada gambar di samping? Nah ini dengan membuat pola ya pada kain, kemudian baru di batik, atau mungkin bisa juga dengan menggunakan cap ya. Kemudian yang C, dari daerah manakah karya seni pada gambar di samping ya? Ini dari Jawa Tengah ya, khususnya Pekalongan yang terkenal itu batik ya. Oke, untuk jawaban nomor 3 ini bisa dilihat ya, jadi semua. Ya ini nomor 3. Oke ya, jadi yang A tadi adalah seni kriya gambarnya. Kemudian yang B, cara membuat batik dengan membuat atau melukis pola pada kain. Kemudian berasal dari daerah mana? Jawabannya adalah Jawa Tengah ya. Kemudian nomor 4 ini apa ini? Jawabannya kain tenun dan kain batik. Pertanyaannya, tuliskan 2 contoh karya seni rupa yang berasal dari daerahmu. Ya ini. Ya ini seni kriya ya yang saya tuliskan atau kerajinan, yaitu kain tenun dan juga kain batik. Mungkin adik-adik bisa yang lainnya ya dituliskan, ini hanya sebagai contoh saja ya untuk nomor 4. Kemudian nomor 5, buatlah seni lukis daerah bertemakan cerita rakyat. Nah ini adik-adik bisa menggambar sendiri ya contoh seni lukis. Oke, untuk pendamping pembelajaran 1 dan 2 sudah kita bahas ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.